Seorang sopir taksi online rusak mobil Bluebird di Jalan Gatot Subroto. Satu keluarga di Malang tewas diduga bunuh diri. Profil moderator debat Capres 2024 Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya. Seorang sopir taksi online merusak mobil taksi Bluebird di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di pintu keluar Tol Semanggi, Jakarta Selatan pada Selasa 12 Desember 2023. Peristiwa perusakan itu terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @lensa_berita_Jakarta. Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Yuliansyah mengatakan, polisi langsung menyelidiki peristiwa tersebut dari video yang beredar. Setelah berhasil mendapatkan identitas sopir taksi online tersebut, tim kemudian melakukan pengintaian terhadapnya. Tim melakukan penangkapan terhadap pelaku saat sedang beristirahat di Jalan KH Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Dia menyebut polisi telah meminta keterangan dari sopir taksi online berinisial ANS itu. Ia pun mengakui telah melakukan perusakan mobil taksi Bluebird. Pelaku melakukan perusakan terhadap kaca spion kanan dan wiper kaca bagian depan. Berdasarkan keterangan, ANS mengaku aksi perusakan itu berawal dari cekcok setelah kendaraannya diserempet mobil Bluebird. Setelahnya, ANS sempat meminta sopir taksi Bluebird itu untuk keluar dari kendaraannya dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun korban menolak dan saling merekam melalui handphone masing-masing. Lalu pelaku merasa emosi karena tidak dihargai, maka pelaku melakukan perusakan terhadap kendaraan umum tersebut. Yuliansyah menyampaikan permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan setelah kedua belah pihak melakukan proses mediasi. Terpisah, ANS mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada sopir taksi Bluebird tersebut. Ia juga menyatakan telah memberikan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukannya. Seorang guru sekolah dasar atau SD di Kabupaten Malang ditemukan tewas bersama istri dan seorang anaknya. Diduga mereka sekeluarga bunuh diri. Warga menemukan mereka di dalam rumah di Jalan Sunan Bonang, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Polisi pun kini menyelidiki kematian satu keluarga ini. Satu keluarga yang tewas itu diketahui bernama Wahab, berusia 38 tahun, istrinya bernama Sulika, berusia 35 tahun, dan seorang putri mereka berinisial RY berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Ketua RT setempat, Iswahyudi, menyebut dirinya dikabarkan oleh salah satu warganya jika Wahab diduga bunuh diri. Sebab anak korban lainnya yang berinisial AKE keluar rumah pada Selasa 12 Desember 2023 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. AKE diminta Wahab untuk meminta pertolongan tetangga. Awalnya salah satu anak korban yakni AKE meminta tolong warga untuk melihat bapaknya di dalam rumah. Anaknya pun keluar rumah menuruti permintaan orang tuanya. Saat warga mendatangi rumah, kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci. Para tetangga pun mendobrak paksa pintu tersebut. Begitu terbuka, mereka melihat Wahab masih hidup. Pada saat itu, pintu kamar terkunci jadi dibuka paksa. Terlihat istri Wahab dan salah satu putrinya sudah meninggal dengan posisi tidur di atas kasur. Sementara Wahab terbaring di lantai kamar dengan bagian pergelangan tangan kiri tersayat. Warga lalu memanggil ambulans untuk membawa Wahab ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
Kematian tragis keluarga Wahab cukup mengejutkan warga sekitar, sebab Wahab yang berprofesi sebagai guru SD ini dikenal pendiam dan tak pernah ada masalah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan 2 jurnalis TVRI, Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya Kesuma sebagai moderator debat perdana Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Valerina dan Ardianto memandu jalannya debat selama 120 menit di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Valerina merupakan seorang news anchor di TVRI World. Ia saat ini menjadi pembawa acara program berbahasa Inggris. Perempuan kelahiran 28 November 1978 itu sempat berkarir di berbagai televisi swasta sebelum akhirnya berlabuh di TVRI. Valerina pun sempat dipercaya menjadi pembawa acara pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Tak hanya berkarir sebagai jurnalis, None Jakarta 1999 itu merupakan duta lingkungan yang bertugas sebagai communication advisor dalam konferensi PBB untuk perubahan iklim. Mengutip dari akun media sosial profesionalnya, Valerina pernah menjadi penasehat komunikasi untuk Menparekraf dan Menteri LHK. Sementara Ardianto Wijaya mengawali karirnya sebagai news anchor di TVRI Jawa Barat sejak 2012 silam. Ia kemudian menjadi news anchor di TVRI Nasional pada tahun 2017. Mengutip laman Universitas Pajajaran, lulusan jurusan Broadcasting di Fakultas Ilmu Komunikasi atau Vkom, angkatan 2011 itu memecahkan rekor sebagai ancor termuda dengan umur 18 tahun yang dikirim untuk siaran di TVRI Nasional. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.